Ya, ini saya sekedar sharing ya. Ini sharing pengalaman saya, pengalaman pribadi yang saya alamin langsung ini ya. Nah, ini saya kemukakan kepada teman-teman semua ya. Jadi waktu saya pulang dari Thailand, kebetulan saya dari BSFKC Syariah ini kemarin dapat perjalanan ke dua negara ya, ke Thailand sama ke Singapura gitu loh ya. Jadi pulangnya kita semua tuh turun di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta. Nah, dari Jakarta kita langsung berangkat ke kota kita masing-masing. Nah, ketepatan saya kan harus balik ke kota Medan karena saya tinggalnya di Medan kan gitu. Nah, singkat ceritanya di dalam pesawat ya saya ketemu di sebelah saya itu kebetulan seorang pengusaha sawit ya, bapak-bapak gitu ya. Nah, akhirnya saya mulanya ya berkenalan lah gitu ya. Saya akhirnya cerita-cerita sama beliau gitu ya, dan sampai ke inti pembicaraan gitu ya. Saya bertanya tentang ini ya, tentang investasi sawit gitu ya. Nah, saya tanya kepada bapak ini gitu loh. Nah, si bapak ini kebetulan dia punya lahan 22 hektar lahan sawit gitu ya. Nah, saya tanya kepada beliau begini gitu loh. Pak, untuk memiliki lahan 1 hektar di Aikanopan, kebetulan dia orang Aikanopan gitu ya. Nah, untuk membeli 1 hektar lahan sawit di Aikanopan tuh modalnya berapa Pak? Dan dia katakan itu modalnya sekitar 100 sampai 150 juta gitu ya. Nah, kita asumsikan aja 100 juta gitu ya. Nah, ya saya nggak nyangka aja gitu ya, 100 juta gitu dikali 22 hektar. Berarti Bapak ini untuk punya lahan 22 hektar lahan sawit, dia menghabiskan 2,2 miliar gitu loh. Ya. Nah, saya tanya sama dia gitu ya, per panen itu Pak kira-kira berapa yang bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, dia bilang gitu hasil panennya itu per 2 minggu sekali gitu loh. Nah, per panen itu kita bisa dapat 2 juta bersih katanya, 2 juta bersih. Nah, artinya kalau kita hitung-hitung ya, untuk mendapatkan 16 juta ya, 16 juta per 2 minggu, berarti kan setidaknya dia harus punya 8 hektar lahan sawit gitu ya. Nah, kembali seperti yang dia katakan, 1 hektar sawit itu harganya 100 juta gitu loh. Berarti ya untuk mendapatkan 16 juta ya tentu dia harus punya lahan sawit itu sekitar 8 hektar yang bernilai 800 juta gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke bisnis ini gitu ya. Nah, di bisnis ini ya kita punya potensi penghasilan itu sampai 16 juta per minggu. Anggaplah nggak usah lah kita bilang 16 juta per minggu. Anggaplah kita bilang 16 juta per 2 minggu gitu ya. Nah, eh, cuman menariknya begini, untuk mendapatkan 16 juta per 2 minggu di bisnis FKC Syariah, ya kita tidak harus mengeluarkan 800 juta seperti Bapak tadi gitu ya. Nah, di sini kita hanya cuman menginvestasikan senilai 3.700.000 gitu ya. Nah, Anda memutuskan bergabung, Anda investasi di bisnis FKC Syariah ini dengan modal 3.700.000, Anda juga punya potensi penghasilan 16 juta per 2 minggu. Kita anggap aja 16 juta per 2 minggu. Kita nggak usah bahas per 1 minggu gitu ya. Nah, jadi kebayang nggak si bapak tadi untuk dapatkan 16 juta per 2 minggu ya, dia harus punya 8 hektar lahan sawit dengan asumsi 1 hektarnya 100 juta, artinya 800 juta gitu. Nah, artinya bapak ini untuk mendapatkan 16 juta per 2 minggu dia harus invest 800 juta gitu. Sementara ya FKC Syariah ya menawarkan peluang kepada kita untuk dapatkan 16 juta per 2 minggu, kita cuma investasi 3.700.000 gitu loh. Nah, makanya ya saya nggak banyak pertimbangan gitu loh. Saya pasti memilih bisnis ini gitu ya. Kenapa? Satu, saya nggak punya modal sampai 800 juta untuk membeli lahan sawit. Nah, yang kedua ya kan, hasilnya sama gitu loh. Si bapak tadi untuk mendapatkan 16 juta per 2 minggu, dia harus punya 8 hektar. Artinya dia harus investasi 800 juta. Nah, sementara saya di sini untuk dapatkan 16 juta per 2 minggu, ya saya cuma investasi 3.700.000. Nah, kalau sekiranya ini saya tanyakan kepada Anda, kira-kira bentuk investasi mana yang Anda pilih? Yang pertama tadi, untuk mendapatkan 16 juta, Anda harus investasi 800 juta. Atau yang kedua, untuk mendapatkan 16 juta per 2 minggu tadi, Anda cuma investasi 3.700.000. Anda pilih mana? Ya kan, hanya orang goblok saya rasa yang memilih investasi yang pertama tadi gitu ya. Nah, karena kalau orang pinter ya tentu dia akan pilih yang kedua gitu, dengan modal 3.700.000 ya kita bisa dapat penghasilan 16 juta per 2 minggu gitu loh. Nah, artinya apa? Bisnis ini bisa mengalahkan bisnisnya para pemodal-pemodal besar di luar sana gitu ya. Nah, artinya
ya bisnis ini punya potensi yang bisa Anda kembangkan, yang bisa Anda jalankan, di mana potensi yang Anda bisa dapatkan itu sampai 16 juta per 2 minggu. Kita bilang aja 16 juta per 2 minggu gitu loh. Nah, apalagi kebetulan di bisnis education syariah kita baru launching sebuah program, ya, di mana program ini kita namakan program PCA. Nah, kalau kita masuk ke program PCA ini tadi, ya Anda bisa mencapai penghasilan itu bisa sampai fantastis, bisa sampai 500 juta per bulan, bisa sampai 1 miliar per bulan, karena sudah ada yang membuktikan gitu loh, ya kan. Nah, jadi Anda tinggal bergabung di BSFKC Syariah, Anda masuk ke program PCA. Nah, di mana program PCA ini yang akan membawa kita itu sukses di bisnis ini gitu ya, di mana Anda punya penghasilan itu fantastis, di atas kebanyakan penghasilan orang rata-rata bekerja gitu loh. Nah, jadi Anda tinggal manfaatkan aja gitu ya. Anda ambil peluang untuk bergabung di BSFKC ini, Anda masuk ke program PCA, karena di program PCA Anda akan diajarkan, Anda akan dilatih, Anda akan dimotivasi, Anda akan dibimbing sampai Anda berhasil, dan tidak membutuhkan waktu yang cukup panjang, hanya butuh 1 tahun dari saat ini gitu. 1 tahun dari sekarang gitu, Anda punya penghasilan ya minimalnya 16 juta per 2 minggu seperti yang saya bilang tadi gitu. Nah, so ini semua kita kembalikan kepada teman-teman semua ya. Anda tinggal pilih investasi yang pertama untuk dapatkan 16 juta per 2 minggu, Anda harus mengeluarkan 800 juta. Atau yang kedua, investasinya untuk mendapatkan 16 juta per 2 minggu, Anda hanya mengeluarkan 3.700.000. Itu semua pilihan di tangan kita masing-masing. Ya, kalau saya pilih yang kedua. Bagaimana dengan Anda? Sukses buat Anda semua.